Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ayuhal ikhwah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa membahas tentang amalan hati. Kita sedang membahas tentang buah dari keyakinan. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu buah dari keyakinan adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, bersegera dan berlomba di dalam melakukan kebaikan. Kita lanjut. Salah satu di antara buah dari keyakinan adalah sabatu sahibihi alal haqqil ladzi atba'ahu wa arafahu. Orang yang sabar bakal teguh, tangguh, istiqamah di atas kebenaran yang dia ikuti dan dia ketahui. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa ahlul yaqin hum aktsarun nasi thabatan alal haqq. Orang yang yakin adalah orang yang paling istiqamah, tangguh di atas kebenaran. Sabat itu mirip istiqamah, cuma bedanya sahabat itu tetap teguh, tangguh di atas kebenaran sekalipun banyak ujian, banyak hantaman, banyak cacian, bulian, makian, siksaan yang dialaminya. Tapi mereka tidak berpaling dari kebenaran. Karena itu ketika penguasa Romawi namanya Heraklius didatangi oleh Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan masih kafir. Abu Sufyan seorang diplomat ulung bangsa Quraisy datang sengaja ke Romawi memprovokasi kalau nanti datang utusan orang yang ngaku nabi baru ke Romawi minta suaka, minta perlindungan supaya diusir, supaya tidak diberikan perlindungan. Karena Nabi dan kaum muslimin saat itu sedang diintimidasi di Mekah, sehingga Nabi SAW mencari alternatif perlindungan bagi pengikutnya ke negara lain, di antaranya ke negeri Habsyah. Ada kemungkinan ke Romawi juga, makanya ke negeri Habsyah Abu Sufyan juga datang mempengaruhi. Tapi penguasa Habsyah menerima kedatangan kaum muslimin dan memberikan perlindungan. Ketika ke Romawi, Abu Sufyan bertemu rajanya Heraklius.
memberitahukan tentang ada orang yang ngaku nabi baru dan banyak pengikutnya sedikit demi sedikit. Abu Sufyan ditanya, ayartaddu ahadun sukhtatan didinihi ba'da ayadkhula fihi? Adakah orang yang murtad kembali dari agamanya karena membenci ajaran agama ini setelah mereka masuk? Setelah masuk ada yang murtad lagi enggak? Dijawab oleh Abu Sufyan, tidak. Malah tambah kuat walaupun disiksa, diintimidasi. Apa kata Heraklius? Wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyatatuhu alqulub. Demikianlah iman ketika kelezatan iman bercampur ke dalam hati, dia akan tertanam kuat. Riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dengan sanad yang sahih, yang menjelaskan bahwa orang yang sudah yakin itu akan tangguh di atas keyakinannya walaupun harus menderita bahkan berkorban nyawa. Berkata selanjutnya Imam Ibnu Qayyim, wa amma ashabul aqaidil fasidah wal jadal batil fahum aktsarun nasi tanaqqulan min qawlin ila qawlin wa min madhhabin ila madhhab bi khilafi halil mu'minis sabit. Adapun ashabul aqaidil fasidah, orang yang memiliki keyakinan yang rusak, yang keliru, yang menyimpang, mereka akan banyak berubah-ubah dari satu keyakinan, nggak puas di sini keluar ke keyakinan yang lain, nggak juga memuaskan berpindah lagi dari satu keyakinan ke keyakinan lain, satu akidah ke akidah lain, satu pendapat ke pendapat lain, satu madhab ke madhab lain. Bahkan disebutkan wa jazman bil qawli fi mawdi'in wa jazman binaqidhihi wa takfiri qailihi fi mawdi'in akhar. Kadang-kadang dia meyakini sesuatu, kemudian esok lusanya sesuatu yang diyakini itu dianggap batil, lalu berganti lagi, bahkan dikafirkan orang yang berkeyakinan seperti dia kemarin. Itulah menunjukkan yang diyakininya itu diragukan kebenarannya, sehingga dia banyak berubah, banyak berpindah-pindah. Adapun ahlu sunnah dan ahlul hadis, maka tak ada di kalangan mereka yang keluar kembali dari keyakinan tentang ahlu sunnah wal jamaahnya. Bahkan mereka disebut a'dhamun nas sabran ala dhalik, orang yang paling agung kesabarannya di atas hal itu. Wa inimtuhinu bi anwa'il mihan wa futinu bi anwa'il fitan wa hadhihi halul anbiya wa atba'ihim minal mutaqaddimin. Sekalipun mereka itu diuji, dicoba, difitnah, disiksa, diintimidasi seperti keadaan para nabi terdahulu, para imam madhab yang 4, semuanya pernah dipenjara, semua itu pernah merasakan cambukan pecut di punggungnya, nyaris punggungnya itu tidak ada yang mulus, ada bekas goresan pecut penguasa. Karena apa? Karena keistiqamahan mereka di atas keyakinan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dipenjara selama 3
masa pemerintahan. Al-mu'tasim billah, al-muwathiq billah, karena itu nama-nama khalifah. Karena kekhalifahan saat itu dipengaruhi oleh keyakinan Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad, Imam Syafi'i menyatakan man qala anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafara. Siapa orang yang berkata Quran itu makhluk, dia kufur. Sampai di penjara. Ulama sesamanya juga di penjara, disiksa, lalu mereka karena tak tahan siksanya mengakui Quran itu makhluk, lalu dikeluarkan. Imam Ahmad oleh teman-temannya dibujuk, akui saja secara lisan, hati mengingkari seperti kami. Apa kata Imam Ahmad? Kamu coba lihat di luar. Orang-orang siap menuliskan apa yang akan diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya Imam Ahmad mengatakan walau secara lisan bahwa Quran itu makhluk, tapi hatinya mengingkari, ribuan jutaan umat setelah itu bakal tersesatkan. Akhirnya Imam Ahmad lebih baik di penjara terus daripada mengatakan hal itu. Ketika teman-temannya dikritik, kenapa kalian tidak setangguh Imam Ahmad? Kenapa kalian mengakui walaupun hanya secara lisan? Apa jawab mereka? Apa kalian akan menyamakan kami dengan orang yang imannya selevel para nabi? Itu ucapan teman-teman Imam Ahmad. Dan itu ujian yang dahsyat. Karena apa? Menyangkut akidah. Kalau ada orang bertanya, di mana letak kekufuran orang yang meyakini Quran itu makhluk? Bukankah Al-Quran itu mushaf, buku yang dibikin oleh orang? Bukankah itu makhluk? Ya, kalau mushafnya makhluk, orang yang bikin. Al-Quran ditulis di mushaf, dipelihara dalam dada, dibaca oleh lisan. Lisannya alat untuk membaca Quran, dada tempat menjaga, menghafal, memelihara Quran, mushaf tempat menuliskan Al-Quran. Iya, itu makhluk, itu benda, bisa hancur, bisa musnah. Tapi Quran yang tertulis di mushaf, Quran yang dipelihara dalam dada, Quran yang terucap dalam mulut, itu kalamullah, wahyu Allah. Dan kalamullah sifat Allah. Sifat Allah sama dengan zat Allah, bukan makhluk. Zat dengan sifat ini dua hal yang tak bisa dipisahkan. Karena itulah kita diperintahkan untuk berlindung kepada zat Allah, sekaligus juga boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah. Berlindung kepada kemuliaan Allah. A'udzu bi'izzatika, a'udzu biridhaka min sakhatik, a'udzu bikalimatillahi tamah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Al-Quran kalimat Allah yang sempurna. Kita boleh berlindung kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah, bukan mushafnya, bukan. Nah, kalau meyakini Quran itu makhluk, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang itu berkeyakinan Quran itu bukan kalamullah, bukan sifat Allah, tapi omongan manusia, karena ucapan manusia makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah yang menciptakan kamu, Allah juga yang menciptakan amal-amal kamu. Kita ciptaan Allah, amal kita juga ciptaan Allah. Kita makhluk, amal kita juga makhluk. Termasuk ucapan kita adalah amal kita makhluk. Amal orang, amal malaikat, ucapan manusia, ucapan jin, itu makhluk. Berbeda dengan ucapan Allah, kalamullah, itu sifat Allah dan bukan makhluk. Karena itulah berbahaya meyakini Quran sebagai makhluk. Quran itu kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Dan bertebaran dalam Al-Quran yang menjelaskan, mengisyaratkan sifat Allah sama dengan zat Allah dan bukan makhluk. Cuma tidak bisa difahami lewat tarjamah. Harus difahaminya melalui ilmu alat, ilmu nahu, apalagi balaghah. Contoh ayat yang menunjukkan bahwa sifat itu sama dengan zat. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan abadilah. Yabqa ini fi'il madhi. Fi'il mudhari afwan. Artinya kalau bahasa Inggrisnya kata kerja bentuk sedang atau akan, present atau future. Wa yabqa, dan akan abadilah. Apa? Wajhu rabbika, wajhu, wajah Rabbmu. Yang abadi wajah Allah. Wajah Allah sifat Allah, sifat dzatiyah. Dzul jalali wal ikram, dzu yang memiliki, bukan dzi. Kenapa? Karena dzu sifat dari wajhu, makanya dua-duanya. Wajhu rabbi, kenapa rabbi? Mudhaf ilaih. Dzu sifat dari wajhu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi di surah masih Ar-Rahman ayat terakhir, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tadi dzul jalali wal ikram, ini dzil jalali wal ikram. Kenapa tadi dzu? Sebab sifat dari wajhu, dan wajhu sifat Allah, sifat dari sifat. Kenapa di ayat yang terakhir tabarakasmu rabbika, dzi rabbi, rabbi itu zat Allah, dzil jalali wal ikram. Dzil jalali di sini jadi sifat bagi zat Allah. Tadi dzul jalal wal ikram sifat bagi sifat Allah. Dalam ayat ini dzul jalal wal ikram menjadi sifat bagi zat Allah. Zat dengan sifat memiliki sifat yang sama, menunjukkan sama zat dan sifat. Itu dua-duanya bukan makhluk. Zat Allah dan sifat Allah dua hal yang tak bisa dipisah-pisahkan. Karena itulah maka seluruh sifat Allah bukan makhluk. Bagian yang tak terpisahkan dari zat Allah, maka boleh kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. Dan Al-Quran termasuk salah satu di antara sifat Allah, karena dia kalamullah. Makanya Al-Quran bukanlah makhluk. Ini yang menjadi penyebab para ulama menyatakan man qala anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafara. Siapa yang berkata bahwa Quran itu makhluk, dia telah kufur karena meyakini Quran bukan kalamullah, makanya disebut makhluk.
Mungkin ucapan orang, ucapan Nabi Muhammad SAW, dan itu sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Sekarang bagaimana kalau kita membaca Al-Fatihah, membaca Quran, Fatihah umpamanya. Apakah bacaan Al-Quran kita ini makhluk atau bukan? Atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu baca Quran. Karena Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim atau baca Fatihah? Bacaan Fatihah kita itu Quran makhluk atau bukan? Siapa yang mengatakan bahwa bacaan Fatihah kita ini makhluk, dia kufur. Karena Al-Quran. Tapi siapa orang yang mengatakan bahwa bacaan Fatihah kita itu bukan makhluk, dia juga kufur. Rada mikir Ihsan. Terus yang benar gimana? Yang benar dirinci. Bacaan Fatihah kita ini mengandung dua hal. Pertama, perbuatan kita membaca Al-Fatihah, perbuatan kitanya makhluk. Perbuatan makhluk adalah makhluk. Kedua, adapun Fatihah yang kita baca itu kalamullah. Dan itu bukan makhluk. Dirinci seperti itu oleh para ulama. Berbeda kalau kita ngomong hasil karangan kita sendiri. Isi omongan kita makhluk. Perbuatan kita yang ngomong juga makhluk, dua-duanya makhluk. Tapi kalau kita membaca Al-Fatihah dirinci, perbuatan kita membaca Fatihah adalah makhluk, Al-Fatihah yang kita baca dalam perbuatan kita itu adalah kalamullah, ya. Nah, jadi para ulama zaman baheula dipenjara, diazab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah puluhan tahun di penjara sampai wafatnya juga di penjara dalam keadaan sujud. Selama hidupnya habis untuk ilmu, dakwah, jihad dan debat, sampai akhirnya di penjara oleh penguasa. Karena itulah semua ulama yang pernah hidup di zaman baheula, eksis di atas kebenaran, mereka dikenal sebagai orang-orang yang tangguh di atas keyakinannya, karena setelah didera dengan beragam penderitaan mereka tetap tangguh. Karena itu berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan perkataan Imam Malik ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Juga dinukil oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmul Fatawanya. Apa kata Imam Malik? La taghbitu ahadan lam yusibhu fi hadzal amri bala'un. Jangan kalian ghibthah. Ghibthah itu apa? Kabita, terobsesi, kagum gitu, kepada seseorang yang belum pernah ditimpa bala di atas kebenaran ini. Sebab ada kalanya orang berjalan di atas kebenaran, terus ditimpa bala, dihina, dibuli, dicaci, dimaki, kemudian dia belot, berubah karena takut. Jangan kamu kagum kepada orang yang seperti itu. Makanya tak heran kalau di kalangan asatidzah kita dari dahulu, ada yang kajiannya dipersekusi, ada yang diusir dari rumahnya, masjidnya dilempari. Itu kebanyakan seperti itu tuh, pernah minimalnya. Tapi ada juga orang yang ustadz juga melihat tetangganya begitu, dia berubah.
Menjadi apa? Menjadi pembela kebatilan, kebidahan dan balik menyerang ahlu sunnah. Karena mereka orang ini yakin ikhwan ahlu sunnah nggak akan anarkis, nggak akan melakukan tindakan yang bersifat fisik, ngusir kayak gitu. Tapi kalau yang anti ahlus sunnah bakal berani melakukan begitu. Akhirnya belot ada tuh yang kayak begitu tuh. Kata Imam Malik, la taghbitu ahadan lam yusibhu fil amri bala. Jangan kamu kagum, jangan kamu terobsesi kabita dengan seseorang yang dia mendakwahkan kebenaran tapi belum pernah dia mengalami intimidasi di atas kebenarannya. Belum teruji dia. Belum terbukti bahwa dia ini tangguh. Lihat umpamanya contohnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Buruj yang dikenal dengan Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud An-nari Dhatil Waqud. Qutila Ashabul Ukhdud, celaka Ashabul Ukhdud. Ini berkaitan, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membahas sebuah kisah yang menakjubkan tentang seorang pemuda yang di sana disebut Gulam. Gulam inilah yang oleh Allah diceritakan dalam surah Al-Buruj yang disebut Ashabul Ukhdud. Gulam ini tadinya murid tukang sihir raja. Tukang sihir ini yang sakti mandraguna gitu. Tapi dia sudah tua. Dia merasa sebentar lagi dia mati. Gak ada tukang sihir sesakti apapun abadi, gak ada. Dia minta kepada raja generasi penerus, minta dicarikan seorang pemuda cerdas untuk mewarisi ilmu sihirnya. Dipilih tuh seseorang yang disebut Gulam. Gulam ini bukan nama orang, Gulam itu pemuda. Dia belajar sihir, tapi tidak mondok. Istilah sekarang full day, tidak boarding. Didugdag, dia berangkat dari rumah, belajar seharian, sore pulang gitu tuh. Pas dia pulang, dia istirahat di tengah jalan di sebuah tempat yang ditempati oleh seorang rahib. Dia istirahat, memberi wejangan si rahib ini. Begitu seterusnya, sampai ke rumah terlambat. Besoknya mau berangkat, singgah lagi di rumah rahib, mendengar pelajaran. Baru ke tukang sihir belajar sihir. Terlambat, pas terlambat ke tukang sihir dimarahi, pas terlambat pulang dimarahi. Tapi si Gulam ini menemukan ajaran sihir dengan ajaran rahib ini bertolak belakang. Mana yang benar, bingung dia. Akhirnya dia curhat, saya kalau terlambat ke tukang sihir dihukum. Kalau pulang ke rumah terlambat dihukum. Kata rahib, bilang saja nanti kalau ke tukang sihir keluarganya menahannya sehingga terlambat. Kalau pulang bilang tukang sihir menahannya sehingga terlambat. Suatu saat di tengah jalan orang bergerombol, tidak bisa lewat. Kenapa? Di jalan itu ada binatang melata yang nunggu, nggak ada orang yang berani lewat. Apa binatang? Wallahu alam, disebut dabbah. Maka pada hari ini kata Gulam, ya Allah, hari ini aku bisa menentukan ajaran siapa yang benar, tukang sihir atau rahib. Ya Allah, kalau ajaran rahib benar, dengan batu ini
matikan binatang dabah tadi. Akhirnya dia lempar dengan batu tersebut, kena ke binatang itu, mati. Oh, berarti ajaran rahib yang benar. Kejadian ini jadi viral, padahal belum ada medsos saat itu. Orang-orang memuji, membicarakan hanya dengan satu lemparan batu seorang anak punah bisa membunuh seekor binatang yang ditakuti. Akhirnya apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong datang ke si Gulam berobat. Apa kata si Gulam? Saya tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Imanlah kamu kepada Allah, mintalah kesembuhan, niscaya kamu sembuh. Ternyata sembuh semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya tambah viral lagi nih si Gulam nih. Sampai berita ini ke telinga penasihat raja yang buta. Dia penasaran, semoga anak muda ini bisa menyembuhkan kebutaan saya. Dia datang dengan membawa uang emas sebanyak yang dia bisa bawa. Kalau kau bisa menyembuhkan saya, nih hadiah untukmu. Apa kata Gulam? Saya tak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Imanlah engkau kepada Allah, mintalah kesembuhan kepadanya, niscaya engkau disembuhkan. Iman sembuh melek. Sampai berita ini ke rahib. Kata rahib, jangan sampai ada orang tahu bahwa kamu dapat ajaran dari saya. Kalau ada orang yang nanya, jangan tunjukkan ke saya. Janji ya, ini berbahaya bagi si rahib. Akhirnya dia nggak akan dikasih tahu. Begitu penasihat raja besoknya ngantor lagi, ketemu raja, raja kaget. Kok kamu melek? Siapa yang menyembuhkanmu? Dia tidak menyebut Gulam karena sudah diwanti-wanti, jangan sebut nama saya. Orang ini menyatakan yang menyembuhkan saya adalah Allah. Siapa Allah? Allah itu Rabbul Alamin, pencipta alam jagat raya. Si raja yang selama ini mengaku Tuhan yang harus disembah, ailahun ghairi, apa ada persembahan lain selain aku? Iya, engkau bukan sesembahan, sama dengan aku. Sembahan kita Allah Rabbul Alamin. Ditangkap ini penasihat, disiksa. Siapa yang mengajari kamu? Akhirnya karena tak tahan siksaan ditunjukkan si Gulam. Akhirnya ditangkaplah Gulam. Siapa yang mengajari kamu? Gak dikasih tahu. Kalau enggak, ini penasihatnya dibunuh. Tetap gak mau kasih tahu, dibunuh saja. Akhirnya disiksa habis-habisan. Siapa yang mengajari kamu? Gak tahan siksa, ditunjukkan ke rahib. Rahibnya juga dihukum mati. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kamu tidak mau berhenti dari keyakinan kamu, kamu akan dihukum mati dengan cara yang mengenaskan. Tetap kekeh dia. Akhirnya si Gulam itu dibawa oleh sepasukan khusus ke atas gunung. Paksa dia kembali meyakini rajanya sebagai Tuhannya. Kalau enggak, lemparkan dari atas gunung. Dibawa ke gunung tuh. Sampai di atas gunung, Bu Gulam ini kemudian berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah,
lindungi aku dengan cara yang engkau kehendaki. Apa yang terjadi? Bukit itu berguncang, bergetar hebat. Pasukan khusus yang disuruh oleh raja itu berjatuhan mati semua. Gulamnya selamat. Bukannya kabur, ini gulam datang lagi ke raja. Mana pasukan saya? Semuanya mati. Rahib itu kemarin dihukum matinya itu dengan cara digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah dua. Kalau disabat dengan pedang kepalanya agak mending ya, nggak kerasa ya. Ya pastilah kerasa, tapi nggak lama menderita kan. Ini digergaji, srek gitu sampai terbelah dua. Tapi rahib itu tangguh di hadapan gulam. Akhirnya raja memanggil pasukan khusus lain, bawa ke tengah lautan. Di tengah lautan paksa dia murtad dari keyakinannya. Kalau enggak, ceburin ke lautan, biarkan dia mati tenggelam. Dibawa lagi sampai ke lautan. Kembali gulam berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dengan cara yang engkau kehendaki. Tiba-tiba ada gelombang. Kapalnya kemudian terombang-ambing, semuanya nyebur kecuali gulam. Semua mati. Gulam kembali ke daratan. Sampai apa yang terjadi, bingung nih si raja, gimana cara bunuh kamu ini? Akhirnya buka rahasia. Kata gulam, kalau engkau ingin membunuhku, ikat aku di pohon kurma. Siapkan anak panah, kumpulkan semua orang. Sebelum melepaskan anak panah, katakan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah Rabb Ghulam. Dituruti. Pokoknya si orang ini, pemuda ini harus mati, kalau enggak bisa merubah akidah rakyatnya. Kalau sudah akidah rakyatnya, rugi rajanya. Karena apa? Gak disanjung sebagai Tuhan lagi. Orang kalau keyakinan batilnya terancam oleh kebenaran, itu si penyebar kebenarannya pastilah bakal gimana gitu. Seperti raja ini berkuasa, dia punya kekuasaan, punya power, punya pengikut, punya penggawa. Hanya menggerakkan penggawanya aja sudah bisa bertindak banyak dia. Akhirnya dikumpulkan semua orang, diikatlah gulam pada sebatang pohon, disiapkan anak panah. Sebelum dilepaskan, dia mengatakan dengan keras Bismillahirrabbilghulam. Dilepaskan anak panah, tertancap di dadanya, gulam mati. Endingnya nggak enak ya. Enak. Apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang melihat, akhirnya semuanya berseru, amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Rabb Ghulam. Ini yang selama ini paling ditakuti oleh raja dan antek-anteknya. Para pemegang kekuasaan ini paling takut. Amanna birabbil ghulam. Setelah gulam mati, semuanya beriman. Ini yang disebut hakikatul intisar. Hakikat kemenangan dalam dakwah. Kemenangan itu tak harus dirasakan oleh si pelaku dakwah. Kemenangan itu bila dakwah menyebar, walaupun dai-nya, pelakunya hancur atau mati, itu menang, itu sukses, itu jaya. Tak semua nabi punya pengikut. Nabi Nuh hampir 1000 tahun, pengikutnya cuma 12 orang. Gagal nggak beliau? Nggak gagal. Gaung dakwahnya bergema sampai sekarang, sampai oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Nuh. Ada nggak nabi yang nggak punya pengikut sama sekali? Ada, dan mati terbunuh. Apa gagal?
Kalau gagal apakah Allah salah pilih? Allah nggak pernah salah pilih, nggak ada nabi yang gagal. Semua nabi sukses. Di mana letak kesuksesannya kalau nggak ada pengikut dan dia mati? Kesuksesannya setelah kematiannya ajarannya baru bergaung. Gulam ini mati. Kematiannya menjadi pemicu berimannya semua orang saat itu. Begitu Gulam mati tertancap oleh panah, maka orang-orang menyatakan amanna bi rabbil Gulam. Panik nih sang raja, sang penguasa. Kalau emosi yang main bukannya otak, dia bertindak anarkis, kejam. Dibikin parit. Dalam bahasa Arab disebut ukhdud. Terus disiapkan kayu bakar yang banyak dinyalakan. Siapa yang masih mengimani Rabb Gulam terjun ke api sana. Apa yang disangkanya orang-orang takut. Pada terjun. Lihat. Ini buah dari keyakinan. Tangguh di atas apa yang diyakini walaupun harus berkorban nyawa. Pada terjun semuanya. Dan ini yang ditakuti oleh raja dan para penggawanya. Dikira digertak gitu teh bakal ciut. Emang zaman Kiwari ada yang ciut, ada. Orang yang umpamanya mendakwahkan sunnah kemudian dihujat, bahkan mau dipersekusi, mau digeruduk kemudian belot. Ya saya bersama-sama kalian, ada. Kalau zaman sekarang ya, ini zaman baheula loh. Siapa yang masih beriman kepada Rabbnya Gulam terjun ke api, terjun semuanya. Sampai ada seorang ibu membawa bayinya yang baru lahir, masih merah kan sayang, mau terjun ke api. Aduh ini kasihan ke anaknya. Apa yang terjadi? Kekuasaan Allah terbukti. Satu, si anak ngomong, isbir ya ummah fa inna lakil jannah. Sabar wahai ibu, bagimu surga. Kaget dia, baru lahir masih merah ini sudah bisa ngomong. Akhirnya dia pun terjun. Inilah yang dimaksud dengan ayat qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Itu lihat dalam kasus ashabul ukhdud ini terbukti buah dari keyakinan. Dia sabat 'alal haqq, dia tangguh di atas kebenaran sekalipun berisiko nyawa taruhannya. Nah, sehingga tercatat dalam sejarah ada beberapa anak yang bisa bicara ketika masih bayi. Pertama yang tadi itu anak salah seorang wanita dalam kisah Ashabul Ukhdud. Kedua siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketiga siapa? Anak tukang sisir Fir'aun. Ya. Siapa nama tukang sisir Fir'aun? Masyitoh. Masyitoh itu tukang sisir gitu. Tukang nyisir. Musyid itu sisir. Bukan namanya. Jadi ini juga menjadi bukti si Fir'aun ini. Jadi ketika Masyitoh itu sudah beriman kepada dakwah Nabi Musa, terketahui akhirnya dia dan keluarganya, suaminya, anak-anaknya dimasukkan ke dalam api, ke dalam minyak goreng yang mendidih. Tangguh, dia lebih baik mati daripada harus murtad dari keyakinannya. Tapi pas bayinya mau dimasukkan, ragu, bimbang, ini bayi, gak tega. Dalam keadaan begitu sang bayi ini ngomong, isbir ya ummah fa inna lakil jannah. Baru nyebur.
Sudah berapa tuh? 3 ya? Ada lagi? Ada. Kalangan Bani Israel, anak seorang pelacur yang memfitnah siapa? Jurej. Pernah dengar kisah Jurej? Ahli ibadah yang luar biasa. Difitnah oleh seorang perempuan. Karena apa? Jurej itu suatu saat lagi sholat sunnah, ibunya manggil, dia bimbang, mau manggil batal sholatnya, tidak dipanggil, ini ibunya, sampai bimbang, Rabbi sholati au ummi, tapi dia memilih sholat. Ibunya mangkal, kesel, jengkel, sampai dia berdoa, ya Allah jangan kau matikan Jurej sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Kena itu. Padahal menurut kita Jurej nggak salah-salah amat ya. Maka hati-hati akhwat di belakang. Jangan sembarangan mendoakan keburukan kepada anak, sekesel apapun kita ke anak. Jangan sampai karena anaknya malas belajar, kamu nanti sudah mau jadi gelandangan kalau sudah gede. Nah, jangan, nanti kena loh. Doakan kebaikan. Kalau anaknya nakal, dasar kamu calon hafid, calon ulama besar, gitu saja ngomongnya ya. Nanti dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, anak yang tadinya nakal menjadi hafid, menjadi ulama besar, menjadi orang soleh. Pokoknya biasakan kalau ngomong tentang anak, tentang kebaikan, 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 jangan keburukan. Nah, Jurej kena sampai ada seorang wanita pelacur. Wanita ini cantik, dikenal tukang menaklukkan lelaki, setangguh apapun pasti bertekuk lutut di hadapannya. Dia punya reputasi yang cemerlang di bidang itu. Sang penggoda, sang penakluk lelaki. Orang-orang bilang kalau kamu benar buktikan, tuh goda Jurej tuh. Seorang pemuda soleh ahli ibadah. Gak akan bisa dia mah. Apa wanita itu bilang? Gampang, buktikan. Dia datang ke Jurej ketika beribadah di di tempatnya, di mihrabnya. Orang-orang tahu dia wanita itu datang. Tapi Jurej jangankan tergoda, melirik pun tidak, diusirnya wanita itu. Jatuh tuh reputasinya, malu dia. Kalau ternyata sampai ditolak oleh seorang pemuda yang nama Jurej, malu dia, harga dirinya jatuh. Harga diri di atas kebejadan ya. Bingung dia. Berkali-kali menggoda Jurej, nggak mau tergoda juga. Akhirnya dia berbuat zina dengan seorang pengembala sampai hamil. Lalu diaku, nih anak Jurej. Nyebelinnya. Fitnah itu luar biasa. Orang-orang percaya ke wanita ini. Jurej ini ahli ibadah. Kalau sekarang disebut kiai mesum gitu ya. Padahal fitnahan. Akhirnya marah ke Jurej. Jurej walaupun menolak, membantah, nggak digubris. Ingat, dalam masalah fitnah, fitnahan, kedustaan seorang wanita pelacur, seorang ahli maksiat lebih didengar, lebih dipercaya daripada orang soleh, ucapan orang soleh, ahli ibadah. Akhirnya dihancurkan tuh tempat ibadah Jurej ini. Jurej sehebat apa membantah, ya sudah, pasrah saja. Ini kena doa siapa? Ibunya. Akhirnya setelah wanita ini melahirkan, ditanya oleh Jurej, man abuka, siapa bapamu? Baru orang ini ngomong, si bayi ini, bapak saya si fulan, seorang pengembala. Didengar oleh semua. Baru terbongkar kebohongan wanita ini. Akhirnya orang-orang merasa bersalah, minta maaf, lalu mau dibangun dengan bangunan yang lebih bagus daripada sebelumnya dan seterusnya. Tapi minta maafnya keburu babak belur duluan.
Pertama babak belur, kedua mengalami penghinaan berbulan-bulan. Kan dari pengakuan wanita itu sampai terbukti lahir nanti kan berbulan-bulan dulu. Tidak begitu hamil brol waktu itu, tidak. 9 bulan minimalnya kan. Tak selama rentang waktu itu Jurej ini mengalami intimidasi, penghinaan, pelecehan, bulian. Kebayang tuh. Setelah terbukti tidak bersalah, beres saja, cukup minta maaf sudah. Kan zaman sekarang begitu ya. Viral di media sosial melakukan kezaliman kepada orang, setelah dituntut hukum, maaf, beres. Entengnya. Mestinya dihukum dulu tuh. Jangan berlindung di balik takdir. Ini kan takdir, kayak nggak iman ke takdir aja sampai nuntut begitu. Ingat, memaafkan ya harus benar, tapi hukuman tetap. Ketika Nabi Adam melakukan maksiat di surga, lalu taubat, diterima nggak taubatnya oleh Allah? Diterima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh Allah diterima taubatnya, diterima. Tapi hukuman tetap berjalan. Adam diturunkan ke muka bumi menjalani hukuman atas dosa dan kesalahannya. Taubat diterima, taubatnya diterima, hapus dosanya dihapus, tapi hukuman tetap. Sama dengan kita umpamanya, ada orang yang merampok kita, mencaci memaki kita dengan bukti dan saksi data yang banyak. Kemudian kita tuntut ke polisi. Dia taubat minta maaf. Kita maafkan? Maafkan. Tapi proses hukum berjalan terus. Bukan berarti kalau orang merampok, oh ya saya salah, taubat, minta maaf, dimaafkan beres. Enggak. Dimaafkan boleh dimaafkan. Hukum tetap berjalan. Ya. Nah, jadi kita lihat ketangguhan seorang yang yakin atas kebenaran, dia sabat, istiqamah di atas kesabaran, walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Itu yang terjadi pada diri para nabi zaman baheula, itu yang juga yang terjadi pada gulam, itu yang terjadi pada tukang sisir Fir'aun, itu yang terjadi kepada banyak ulama-ulama terdahulu. Keyakinannya membuahkan sikap teguh, tangguh, sabat, istiqamah di atas kesabaran walaupun beragam cobaan datang menerjang di dalam perjuangannya ya. Inilah poin yang berikutnya. Buah keyakinan yang berikutnya adalah as-sabatu amamal a'da hatta nasr awis syahadah. Buah keyakinan yang berikutnya adalah tangguh di hadapan musuh sampai ada 2 hal yang dia alami. Mungkin menang atau mati syahid. Orang-orang yang yakin di kalangan umat-umat terdahulu itu selalu oleh Allah diceritakan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, mereka tangguh sampai 2, mati atau menang. Lihat umpamanya yang dialami oleh Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam ketika berdialog dengan kaum yang mendustakannya. Allah jelaskan dalam surah Hud ayat 54 sampai 56. Kata Nabi Hud, inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbukum. Kata Allah, berkata Nabi Hud, aku minta kepada Allah untuk menjadi saksi, dan aku bersaksi dan saksikan oleh kalian, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan selain Allah.
silakan wakiduni tsumma la tundirun. Jalankan tipu daya kalian kepadaku, jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi setelah debat, mereka nggak bisa berhujjah. Mereka mengerahkan massa, ditantang oleh Nabi Hud, ayo, apa tipu daya yang kalian miliki, timpakan kepadaku. Aku tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pula yang dilakukan oleh Nabiullah Musa dan Harun di hadapan Fir'aun. Ketika Nabi Musa itu dikejar dengan para pengikutnya oleh Fir'aun dan bala tentara sampai terdesak ke pantai, ke lautan, tak ada lagi tempat untuk lolos, untuk lari. Musuh-musuh, pengikutnya sudah pasrah, kita akan terkejar, gak bisa ampun lagi. Tapi apa kata Nabi Musa? Enggak, kita punya Allah. Nabi Musa tak tahu apa yang akan Allah berikan berupa perlindungan, tapi yakin yang akan dibiarkan mereka binasa. Belum tahu tapi bentuk pertolongannya apa, nggak kepikiran. Di depan lautan, kiri kanan juga sama, nggak ada tempat untuk lari. Pasukan Fir'aun sudah mengepung, kemana lagi dia akan melarikan diri? Nggak ada tempat untuk bisa selamat. Allah abadikan ini dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 62 berkata, para pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, wah kita ini pasti tertangkap, pasti kita kesusul, nggak ada lagi jalan keluar. Qala, berkata Nabiullah Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, bersamaku ada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Sampai di pinggir lautan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada ke lautan. Akhirnya begitu dipukulkan, lautan terbelah dua, jalan ngebulung-bung gitu. Allah Azza wa Jalla tidak mengamblaskan Fir'aun dan ditunjukkan dulu Nabi Musa jalan menembus lautan. Begitu Nabi Musa dan pengikutnya tiba di seberang, Fir'aun nyusul pas di tengah-tengah lautan, lautan itu menyatu kembali, tenggelam mereka semua. Ini gak kepikiran oleh Nabi Musa, oleh para pengikutnya, tapi keyakinannya mendorong mereka untuk tetap berjuang semaksimal yang mereka bisa. Ketika menjelaskan hal ini berkata Imam Ibnu Qayyim, wa hadha huwa tsabatul yaqin, dan inilah ketangguhan seorang yang yakin. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, Rabbana innana nakhafu an yufrata alaina aw ayyatagha, ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun faqulahuma qawlan layyina, kalian berdua berangkat ke Fir'aun, katakan kepada Fir'aun perkataan-perkataan yang lembut, yang santun. Apa kata Nabi Musa? Rabbana innana nakhafu ayyufrata alaina aw ayyatgha, ya Allah kami khawatir Fir'aun akan menyiksa kami atau akan bertindak melewati batas. Bayangkan Nabi Musa dulu sudah punya dosa membunuh kaumnya Fir'aun lalu lari, sekarang datang menentang kekuasaan Musa. Siapa yang tidak takut menentang kekuasaan Fir'aun? Siapa yang tidak takut? Nabi Musa takut. Ini Al-Quran menyatakan Rabbana inna nakhafu ayyufrata alaina, ya Allah kami takut kami disiksa oleh Fir'aun. Tapi kata Allah apa? La takhafa innani ma'akum asma' wa ara.
Jangan kamu berdua takut, aku menyertai kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Dan ini memberikan dorongan yang kuat kepada Musa dan Harun. Walaupun takut, ada backing. Backingnya penguasa semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kedua-duanya berangkat. Tapi endingnya kita tahu Fir'aun menolak, mengingkari walaupun meyakini kebenarannya. Tapi mengakui kebenaran itu berakibat hancurnya kekuasaan dia dan harga diri dia. Akhirnya ditentang, akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar untuk dihancurkan, dibinasakan, dibunuh sampai terjebak di pantai. Allah memberikan jalan dengan membelah lautan. Setelah tiba di seberang, si Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi kalau bukan karena keyakinan, mereka tidak akan setangguh itu membela kebenaran sampai bertaruh nyawa, ya. Inilah salah satu di antara buah dari keyakinan, yaitu teguh tangguh istiqomah di atas kebenaran walaupun harus berkorban apapun yang mereka miliki. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita. Insya Allah kita akan lanjut nanti di hari Kamis yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa maksud dari anak bisa menjadi ujian atau rahmat? Jazakallahu khairan. Ya, sebenarnya apapun yang Allah anugerahkan kepada kita yang membuat kita senang, happy, bahagia, dua nilai ini terkandung, ya ujian, ya rahmat. Rahmat maknanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bentuknya beragam, semua pemberian yang menyenangkan itu wujud rahmat Allah bagi orang-orang beriman. Harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, termasuk anak-anak, ya. Anak-anak itu bentuk rahmat Allah kepada kita. Yang membuat kita happy, membuat kita senang, membuat kita bahagia, membuat hidup serasa lebih lengkap. Sekaligus ujian bagi kita. Karena ada tanggung jawab. Setiap yang Allah berikan menuntut adanya tanggung jawab. Allah memberi anak, tanggung jawabnya dididik, diurus, diarahkan. Allah memberi kita harta, tanggung jawabnya apa? Gunakan harta itu untuk mentaati Allah. Keluarkan zakatnya, infak, sedekah, pakai nolong orang, pakai ibadah. Sekaligus ujian, apakah kita tergoda enggak menggunakan harta itu untuk melanggar larangan Allah? Ada berapa larangan tentang harta? Jangan pamer, jangan arogan, jangan sombong, jangan dipakai maksiat, jangan dipakai membeli barang-barang haram, makanan-makanan haram. Kalau kita umat Islam enggak mungkin membeli daging babi, marus kayak gitu ya. Tapi mungkin dipakai apa ya? Judi, ingin lebih gede judol, atau mabuk karena ingin ada kesenangan dari mabuk itu, narkoba. Pakai mencari hiburan-hiburan yang maksiat, berzina, waliyadzubillah. Larangan. Jadi sekaligus ujian. Termasuk anak, ya termasuk anak. Makanya
Nabi Sulaiman yang oleh Allah Azza wa Jalla diberi anugerah yang luar biasa, kekuasaan yang tak ada bandingannya, harta yang tak ada tandingannya. Kemudian ada salah satu rakyatnya yang memiliki kemampuan luar biasa, bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari kerajaannya ke istana Sulaiman. Sekejap mata, celing sudah ada. Apa komentar Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Jadi respon kita kepada pemberian Allah apapun bentuknya bisa dua. Bisa sebagai ungkapan rasa syukur, bisa kufur. Kufur kalau tidak disyukuri. Tidak disyukuri maknanya tidak menggunakan anugerah pemberian nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak dipakai ketaatan, tapi dipakai untuk kedurhakaan, kemaksiatan, berarti itu kufur. Itulah yang dimaksud anak itu ya anugerah Allah, karunia Allah karena memberi kita kebahagiaan, memberi kita kesenangan, membuat kita merasa lebih lengkap, sekaligus ujian karena menguji kesabaran kita. Bisa enggak mendidiknya, bisa enggak membimbingnya, bisa enggak mengarahkannya kepada yang benar, bisa enggak menjaga anak-anak dari api neraka. Itu yang dimaksud anak menjadi ujian sekaligus rahmat. Ustaz, saya terlahir dari keluarga yang kurang didikan agama. Karena tumbuh dari keluarga enggak faham agama. Saya tergelincir pergaulan kelam. Banyak dosa yang dulu saya lakukan, termasuk dosa sama orang tua. Sekarang saya sudah tobat dan ikut kajian salafi. Apakah dosa-dosa saya yang dulu akan Allah ampuni? Taib, barakallahu fiik. Tidak hanya penanya, banyak ulama yang lahir dari keluarga yang jauh dari agama, banyak. Para ustadz juga jarang yang orang tuanya ahli agama, jarang sekali. Jadi ustadz-ustadz juga tumbuh dari keluarga yang beberapa dari mereka ada yang orang tuanya ustadz juga, ada yang orang tuanya awam, ada yang orang tuanya ahli maksiat. Tapi kok anaknya bisa tumbuh menjadi apa? Menjadi ustadz umpamanya. Ada banyak. Ada ustadz yang sekarang menjadi ustadz yang bagus, yang soleh. Waktu anaknya bikin orang tua jengkel sampai nangis-nangis orang tuanya. Saking bandelnya ini si anak. Tapi kenapa bisa menjadi seorang ustadz? Jadi jangan kecil hati. Ya. Ada kemungkinan ibunya, ayahnya pernah di luar sepengetahuan anaknya berdoa, ya Allah jadikan anak saya kelak menjadi anak yang soleh. Saking jengkelnya, keselnya sampai nangis berurai air mata gitu. Sampai putus asa gimana lagi cara mengatasi kebandelan anaknya. Mungkin dia bangun tengah malam di saat anaknya tertidur, lalu berdoa sambil meneteskan air mata, ya Allah selamatkan anak saya, jadikan anak saya menjadi anak kebanggaan kami, kebanggaan negara, kebanggaan agama ini. Menembus langit doanya, dikabul. Tidak saat itu dikabulnya, puluhan tahun yang akan datang. Setelah anaknya dewasa, sampai anaknya mahasiswa bujangan itu masih jengkelin, masih.
Tapi setelah dewasanya baru kelihatan hasil dari jeritan hatinya di tengah malam kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi mungkin begitu. Mungkin saja si anak ini pernah umpamanya berdoa atau terbersit dalam hatinya melihat umpamanya ada sosok karismatik seorang ulama, dia terobsesi ingin seperti ya Allah jadikan saya seperti itu ketika saya dewasa. Sudah terlupakan, tak diduga omongan itu, doa itu, harapan itu menembus langit dan dikabul oleh Allah. Allah yang mengatur jalan hidupnya. Seringkali kita bercita-cita kalau sudah dewasa ingin menjadi ini. Ternyata setelah dewasa jauh dari cita-cita kita. Kadang lebih buruk, kadang sebanding, kadang jauh lebih baik daripada cita-cita kita. Dan itu di luar dugaan kita. Biar Allah yang mengatur kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, jadi yang bertanya ini walaupun umpamanya tumbuh berkembang di lingkungan keluarga yang jauh dari agama, lalu sekarang memperoleh hidayah untuk hijrah, mulai sekarang garis keturunan sejak kita sampai anak cucu kita berubah arah. Kalau dulu orang tua kita, kakek, buyut, sampai ke atas kita itu orang-orang yang duniawi oriented. Orientasi hidupnya hanya dunia. Sejak kita sampai ke bawah berubah arah. Hanya mengejar akhirat. Hanya hidup untuk mengembangkan agama ini. Dari generasi kita lah titik balik arah kehidupan keturunan kita kepada yang lebih baik. Maka kita menjadi perintis bagi anak turunan kita nanti. Memperoleh pahala jariah dari anak kita, cucu kita, buyut kita, cicit kita, terus dan seterusnya. Dan ini membesarkan harapan kita. Jangan lupa orang tua, kakek, nenek, buyut, cicit ke atas kita doakan. Mintakan ampunan, mintakan rahmat di alam kuburnya. Apalagi kita dengar mereka jauh dari agama, entah ibadah, entah tidak gitu kan. Tapi doakan saja, doakan. Doa kita sampai, insya Allah sampai. Doa kita berpengaruh, ya berpengaruh kepada nasib mereka di alam kubur sampai di akhirat nanti, ya. Sering saya jelaskan, coba hafalkan doa sholat janazah. Lalu baca doa itu dan tujukan ke orang-orang yang sudah mati, orang tua kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, buyut kita, terus saudara kita, kakak adik yang sudah wafat, sebut di dalam sholat, sebut dalam doa-doa kita. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya kecuali doa orang tua, Allahumma gfir li walidayya umpamanya. Kakek nenek apa ya? Paman atau bibi apa ya? Adik kakak apa bahasa Arab? Udah pakai bahasa Indonesia, Allahumma gfir li walidayya wa aki nini uyut gitu, sebut saja. Allah faham semua bahasa. Bibi paman saudara yang sudah meninggal, warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum dan seterusnya. Maka itu berpengaruh bagi orang-orang yang sudah wafat mendahului kita. Dan doakan anak-anak turunan kita. Itu dalam Al-Quran banyak tuh doa untuk anak-anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu untuk anak-anak kita. Dari Al-Quran itu doa para nabi untuk anak-anaknya. Hafalkan, baca. Dari hadis Nabi SAW, Allahumma gfir li awladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hasin furujahum. Baca, ya Allah ampuni dosa anak-anakku, sucikan hati mereka, jaga faraj mereka, muliakan akhlak-akhlak mereka. Begitu tuh. Selalu
dalam sholat, di luar sholat, ba'da sholat, antara adzan dan qomat, pada waktu saum, pada waktu safar, pada waktu doa-doa yang mustajab. Doakan keluarga terdekat, orang-orang terdekat kita ya. Apakah dosa saya akan diampuni? Ya, kalau tobat diampuni. Penuhi 7 syarat tobat nasuha. Pertama, berhenti dari dosa-dosa itu. Kedua, menyesal ketika bertekad tidak mengulang. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, kembalikan ke hak orang itu. Kalau pernah nyuri barangnya, kembalikan. Kalau pernah menzaliminya, gentle minta maaf ya. Kelimanya, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Terakhir, tobatnya ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ingin pengakuan apresiasi orang, bukan karena kepentingan dunia, murni karena kepentingan akhirat ya. Dengan 7 syarat itu, taubat kita disebut taubatan nasuha, terhapus semua dosa, bahkan diganti dosanya itu dengan kebaikan. Ada pahala dari taubatnya, karena taubat adalah ibadah yang sangat agung. Wallahu a'lam. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa penanya ini dan dosa kita semua yang pasti memiliki masa lalu yang kelam, pasti memiliki dosa dan maksiat yang sengaja atau tidak, yang tersadari atau tidak. Semoga Allah menganugerahkan hidayah untuk tobat dan semoga Allah menerima tobat-tobat kita, menghapus dosa-dosa kita, membersihkan hati-hati kita, menjaga seluruh indera kita, kedua mata, mulut, tangan, kaki, faraj. Semoga Allah jaga semua dari yang Allah haramkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.